Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Halnutek, channel yang selalu memberikan inspirasi dan juga triks buat teman-teman semua untuk selalu dipraktekkan dan di-share kepada teman-teman sekalian, tentunya untuk kebaikan kita semua ya. Sebelum kita mulai, nah pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda nih teman-teman. Jadi biasanya di video saya sebelumnya membahas tentang bagaimana cara membuat 3D text, kemudian bagaimana cara menginstal atau menjalankan aplikasi WhatsApp Box Sender dan sebagainya. Nah, kali ini agak sedikit berbeda nih ya, karena memang banyak sekali yang mengalami sepertinya saat jaringan WiFi yang ada di rumah kita tiba-tiba kok lemot, koneksinya lambat sekali meskipun di malam hari ataupun di jam-jam dimana jarang sekali ada user kok tiba-tiba lemot. Nah, kita perlu curiga di sini ya teman-teman. Mungkin ada yang nyadap SSID kita atau WiFi kita, jadi bisa masuk dan mencuri atau nyolong ya bahasa kasarnya WiFi kita, yang menyebabkan kita sendiri sebagai pemilik WiFi router merasa kesal ya. Pasti teman-teman pernah mengalaminya ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak kecil, punya kakak adik yang sudah waktunya bermain smartphone, kemudian mereka ngajak teman-temannya untuk main ke rumah dengan alasan ayo main ke rumah saya ada wifi gratis. Nah, mungkin alasannya seperti itu. Nah, dari situ mungkin teman-teman ada yang menyebarkan dan lain sebagainya ya. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan belajar dan mempraktekkan langsung ya bagaimana cara mengetahui siapa sih yang nyolong kuota atau data wifi kita dan cara memblokirnya biar device atau orang yang ngambil kuota wifi kita terblok dan tidak bisa akses lagi ya. Oke, sebelum masuk ke sana terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman sekalian agar tutorial ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Ya, kita pelajari dahulu tentang macam-macam WiFi router yang ada di Indonesia ya. Ada banyak brand, cuma di Indonesia biasanya menggunakan salah satunya ada TP-Link, kemudian D-Link, ada Linksys, IndiHome, Huawei dan sebagainya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Nah, namun teman-teman bisa melihat sendiri mungkin sekarang yang posisinya ada di depan WiFi routernya ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara masuk ke admin dari WiFi router kita ya? Oke, sekarang mungkin perhatikan teman-teman yang sedang berada di depannya ya, atau sedang pegang device WiFi router. Di bagian belakang biasanya tercantumkan secara detail username, password, kemudian ada MAC address dan juga IP address. Nah, ID tersebut yang kita gunakan untuk mengakses home default dari WiFi router ya. Langsung saja ketikkan di browser. Nanti contohnya seperti ini ya. Oke, akan saya masuk. Nah, biasanya untuk IP defaultnya dari brand-brand yang ada di Indonesia itu hampir sama ya. Mungkin ada perbedaan sedikit di angka bagian belakang, yaitu nomor 192.168.0.21 atau di 192.168.0.10. Memang biasanya beda sedikit di bagian belakang. Namun setelah saya browsing ternyata memang hampir semuanya sama ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, gini akan kita isi. Ini sesuai dengan username dan password WiFi router yang ada di rumah saya. Ini kebetulan mereknya TP-Link ya. Kita login. Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini kita sudah masuk ya. Nah, kita langsung menuju ke poin sebelah kiri. Ada beberapa menu di sini. Kita cari yang wireless. Nah, kemudian kita cek dulu wireless statistik. Nah, kira-kira ada berapa device yang connect di WiFi rumah saya sendiri nih ya. Di sini ada 4 kebetulan. Ini untuk yang bawah sendiri adalah HP saya kalau tidak salah ya. Ini 4 ini adalah HP saya, kemudian ada komputer saya ini, kemudian ada HP istri saya dan juga ada HP
saya yang satunya lagi yang iPhone. Oke, nah jika teman-teman mencurigai di antara 4 ini bukan milik teman-teman, mungkin laptop ataupun handphone ataupun komputer yang lain ya, nah teman-teman bisa cek. Nah, cara ngeceknya gimana kalau bahwa MAC address ini adalah milik kita ya. Oke. Nah, karena di sini saya juga pakai WiFi untuk komputernya, jadi tidak menggunakan kabel ya atau LAN. Cara ngeceknya di sini ya. Klik icon WiFi. Lalu pilih ini sebelah sini network setting. Kita pilih advanced option sebelah sini. Nah, ini akan kelihatan MAC address-nya. Nah, atau physical address 1C BFCE ini adalah MAC address dari komputer ini ya. Nah, 1C BF, nah berarti yang ini. Nah, ini komputer, kemudian ini handphone saya, dan ini adalah iPhone saya, ini HP istri saya. Nah, berarti tidak ada yang nyuri atau tidak ada penyusup yang masuk ke WiFi saya yang ada di rumah saat ini. Nah, lalu misalkan ya, ini sebagai contoh, akan saya blokir salah satunya biar tidak bisa mengakses WiFi saya. Di sini namanya adalah WiFi, SSD-nya ya, ID-nya. Nah, caranya adalah masuk ke sebentar. Nah, ini wireless MAC filtering ya. Oke. Nah, di sini ada menu untuk memfilter MAC address mana yang boleh mengakses dan tidak boleh mengakses WiFi kita. Nah, sambil contoh tadi yang akan saya blokir adalah yang ini. Kebetulan memang jarang dipakai ya. Handphone saya yang ini hanya untuk mendengarkan musik biasanya. Jadi penggunaannya pun sedikit ya, seperti terlihat di sini ada paket yang diterima, kemudian paket yang terkirim cuma sedikit karena hanya untuk menyetel MP3 saja. Oke, kita akan copy ini. Nah, oke, kita masuk ke sini tadi menu MAC address filter, kita akan tambahkan di sini. Nah, kita coba ketikkan sini ya untuk deskripsinya. Kita save saja terlebih dahulu, ini pilihannya nanti ya. Nah, ini keterangannya di sini kalau misalkan di enable berarti dia boleh mengakses. Kalau pilihannya disable nanti dia tidak bisa masuk ke WiFi saya yang ada di rumah meskipun dia tahu passwordnya karena sudah kita blok ya. Kita save. Nah, di sini sudah ada masuk ya. Ini posisinya masih enable ya. Nah, sekarang misalkan kalau kita cek sini kemudian disable selected. Nah, maka nanti ketika iPhone saya mau connect ke WiFi saya ada di rumah di sini, dia tidak akan bisa ya. Jadi sementara masih ada 4 memang. Lalu untuk mengaktifkan kembali, silakan teman-teman bisa klik ini seperti tadi langkahnya, kemudian klik enable kembali. Nah, nanti akan bisa mengakses WiFi kita seperti semula ya, seperti itu. Baik, mungkin itu sedikit tips dan juga trik dari saya biar teman-teman tidak kebobolan ya, tidak jengkel, tidak kesal. Ada saja yang mencuri atau menggunakan akses data WiFi kita tanpa seizin kita ya, karena memang berbagai macam cara digunakan untuk bisa online ya, bisa mengakses internet dimanapun kita berada. Dan kita tentunya harus waspada karena memang si penyusup ini juga dapat mencuri data-data kita, tidak hanya data pribadi namun mungkin bisa juga mencuri akun bank kita, kemudian online shop, ID dan lain sebagainya. Identitas kita bisa di-record sama si pencuri WiFi tersebut ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa saya akan kembali untuk selalu subscribe, like dan juga komen, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar dapat mendapatkan ilmu dari channel Halnutek. Tidak lupa untuk mengingatkan kembali, silakan tuliskan komen di bawah kira-kira apa yang harus Halnutek buat untuk tips dan trik ataupun
tutorial di video berikutnya. Baik, sampai jumpa di sini. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.